bagi dua, si kau bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si kau bagi dua, si kau bagi dua, tidak naik juga tekan. Oke guys, kembali lagi di channel HMD Lovers. Gimana kabar kalian? Sehat terus pastinya. Di episode spesial 4 kemarin kita udah diperlihatkan baku hantam antara Cupatkai PS Lingtu Siluman Kelinci. Cupatkai juga kini sudah pergi meninggalkan kota manusia di jalur iblis, meskipun dirinya mendapatkan kutukan dari janda anak satu yang tewas dihajar oleh Siluman Kelinci. Bagaimana keseruan kelanjutannya? Oke deh, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita gaskoy. Sebelum menceritakan lebih jauh kisah perjalanan ini, mari sama-sama kita flashback sebentar perjalanan mereka yang masing-masing penuh dengan ketegangan. Dalam perjalanan mereka ke barat, 3 bersaudara murid dari Tang Sanzang menghadapi jalan yang berbeda. Sun Wukong menyusup ke dalam istana surga dan terlibat dalam pertarungan para dewa. Di sisi lain, Shao Wujing pergi ke alam baka untuk menyelamatkan Tang Sanzang dan saat ini sedang mencari gurunya menggunakan mangkuk tembaga alam baka di tempat yang luas itu. Sedangkan Cupatkai sementara ini masih berada di jalur iblis. Dia menempatkan warga yang mempercayainya dalam masalah karena meremehkan janjinya dan telah terkena kutukan sebagai akibatnya. Di saat yang sama pula ya, para pemuda-pemudi Bailang, Xiaoyu, Yihu masih bergerak maju menuju tujuan mereka. Mereka meninggalkan hutan horor dan tiba di perhentian mereka selanjutnya. Dan ini adalah reruntuhan kota kuno. Tempat itulah yang pernah ditulis oleh Tang Sanzang dalam catatannya. Bailang merasa reruntuhan kota itu kelihatan seperti reruntuhan kota besar. Reruntuhan kota kuno itu ada di tepi hutan dan mereka semua belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Dalam catatan Tang Sanzang itu menuliskan kalau kota kuno itu dulunya adalah tempat yang makmur, tapi kemudian menurun dan runtuh, dan juga dalam rumor mengatakan kalau ada roh kuno yang berkeliaran. Tapi mereka tak berbahaya, jadi dulu Tang Sanzang dan yang lainnya bisa melewati kota dengan sangat aman. Di sini Bailang berharap mereka juga akan aman melewati kota kuno itu. Xiaoyu merasakan di sekitarnya banyak pilar-pilar yang aneh dan itu membuat kota kuno itu menjadi seram. Saat Xiaoyu sedang berjalan, dia melihat batu yang aneh. Ia pun mengambilnya dan batu itu dalam posisi tersenyum. Di sini Yihu mengatakan kepada Xiaoyu bahwa dirinya sudah membawa mereka semua ke kota kuno. Jadi apakah mereka akan terus mengikat dirinya sepanjang perjalanan? Tapi Xiaoyu merasa semua akan lebih aman kalau Yihu diikat. Yihu pun menanggapinya dengan sindiran halus. Yihu mengatakan agar lebih baik dirinya dibunuh saja. Jadi tidak perlu repot-repot untuk menyelamatkannya saat itu. Karena jika mereka berjalan di jalan yang sama, kepercayaan di antara mereka haruslah yang pertama. Karena percuma saja kalau mereka membawanya, tapi mereka hanya akan terus melindunginya sepanjang perjalanan. Bailang pun membenarkan perkataan itu. Jika Yihu tidak tulus ingin membantu mereka dalam perjalanannya, percuma saja memaksa Yihu untuk ikut dengan mereka. Dan Xiaoyu pun akhirnya melepaskan ikatan Yihu. Xiaoyu juga mengingatkan kepada Yihu bahwa Yihu sudah bersumpah hanya karena situasi yang memaksanya. Xiaoyu sadar dengan apa yang telah dilakukan, jadi Xiaoyu tidak akan memaksa Yihu lagi dan sekarang Xiaoyu memberi kebebasan untuk Yihu. Setelah ikatannya dilepas, Yihu merasa ada sesuatu yang aneh. Jujur saja, Xiaoyu berharap kalau Yihu mau ikut dengannya, tapi karena Yihu mau pergi, mereka pun tidak bisa memaksanya. Nah, di sini Yihu akan pergi meninggalkan mereka. Mungkin sekarang Yihu tidak siap, karena itu Yihu ingin pergi. Tapi saat waktunya tiba, Yihu pasti akan kembali. Saat itu pula Yihu akan dengan sukarela menemani mereka. Begitulah takdir yang diketahui oleh Xiaoyu. Mendengar kata takdir, Yihu sedikit tak percaya karena takdirnya sangat menyusahkan hingga dirinya bertemu dengan 2 bucin yang bodoh. Yihu sudah mengatakan dan akan mengatakannya sekali lagi kalau orang yang bodoh tidak akan bertahan lama di jalur iblis. Tapi mau bagaimanapun itu takdir Xiaoyu adalah untuk terus berjalan ke depan.
Di sini Yehu mengatakan kepada Xiao Yu bahwa kota kuno bukanlah tempat yang mudah. Walaupun kotanya sepi dan seperti tak ada penghuni, tapi mereka akan tahu sendiri nantinya. Yehu pun pergi meninggalkan mereka. Sambil melompat cepat, Yehu mengatakan bahwa dirinya akan kembali ke hutannya. Di sini Bailang bertanya kepada Xiao Yu kenapa Xiao Yu merasa kalau Yehu akan kembali. Xiao Yu tidak tahu yang pastinya, tapi itu hanyalah perasaannya saja. Bailang menyadari kalau Xiao Yu memiliki insting yang tak dimilikinya. Walau Bailang tidak seperti Yehu, tapi jika Yehu kembali, Bailang pasti akan menerimanya. Tanpa guru dan kakak-kakaknya, kelompok mereka sangat membutuhkan kekuatan. Lebih banyak orang itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bailang merasa kalau tempat itu sangat menakutkan, jadi mereka pun akan secepatnya bergegas dari kota kuno itu. Di sini Bailang merasakan ada sesuatu yang aneh. Bangunan-bangunan tiba-tiba semuanya bergerak. Benar saja, ternyata dinding itu bisa bergerak. Mereka menyambut kedatangan Bailang dan Xiao Yu di kota kunonya. Dan ini adalah prajurit kota batu kuno. Mereka semua menghadang Xiao Yu dan Bailang. Kini Bailang dan Xiao Yu pun terkepung, tapi Xiao Yu berpikir mungkin saja para batu itu tidak berniat untuk membunuhnya. Tidak lama kemudian datanglah batu besar yang menggelinding ke hadapan mereka. Dia adalah gubernur pasukan batu kuno bernama Budong. Budong menanyakan masing-masing nama mereka karena mereka sudah berani memasuki wilayah reruntuhan kota kunonya. Dengan wajah yang ketakutan, Xiao Yu pun mengatakan kepada gubernur itu bahwa namanya Xiao Yu dan Bailang. Xiao Yu menjelaskan bahwa mereka sedang menuju ke barat di mana terdapat nirvana. Jadi Xiao Yu memohon agar mereka semua membiarkannya lewat. Mendengar kata nirvana, Budong teringat dengan seseorang karena sudah lama sekali sejak ada orang yang melewati kotanya bertujuan ke nirvana. Budong juga ingat kalau seseorang itu bernama Tang Sanzang. Xiao Yu pun membenarkan perkataan gubernur Budong bahwa Xiao Yu datang bersamanya. Tapi di sini salah satu prajurit batu tidak percaya karena mereka sangat mencurigakan. Mereka melihat Bailang yang tercemar arwah jahat. Di sini Xiao Yu mencoba menjelaskan kalau Bailang bukanlah arwah jahat, tapi hanya hampir saja menjadi jahat. Budong mendekati wajahnya ke arah Bailang dan dia tidak bisa dibohongi oleh arwah jahat. Rumput yang berada di bawah kaki Bailang menjadi layu. Itu karena disebabkan dari energi arwah jahat yang dimiliki oleh Bailang. Menurut Budong itu sangat kotor dan busuk. Tugas pasukan batu adalah untuk melindungi jalan dan mencegah arwah jahat melewatinya. Mereka pun langsung menyerang Bailang dengan tombaknya, tapi di sini Bailang bisa melewati serangan-serangan itu. Bailang menggenggam erat tangan Xiao Yu dan membawanya pergi, tapi Bailang dihadang oleh pasukan batu yang lainnya. Bailang mencoba untuk melawan dan menendang batu itu, tapi batu itu sangat keras dan berat. Jadi Bailang pun tidak sanggup untuk menyingkirkan batu itu di hadapannya. Bailang pun terjatuh dan terkepung oleh para batu. Para batu itu saling tindih untuk menghancurkan Bailang. Tapi di sini ya Bailang masih bisa bertahan, sedangkan Xiao Yu terus menyebut-nyebut nama Bailang. Pasukan batu itu berteriak kalau arwah jahat Bailang bukanlah arwah jahat biasa karena Bailang dapat melawannya dengan keras. Tapi di sini gubernur batu itu tidak bisa tinggal diam. Dia pun membantu para prajuritnya dengan menekan Bailang. Gubernur batu itu sendiri memiliki bobot dengan berat 1 ton. Bailang pun tidak kuasa untuk menahan beban itu hingga Bailang pun terkapar dan mengeluarkan seteguk darah segar. Setelah Bailang tak sanggup untuk bertahan lagi, di sini gubernur batu itu menyuruh para prajuritnya untuk melepaskan Xiao Yu si gadis naga itu karena Xiao Yu pasti sangat kesakitan dan tak bisa bernapas di bawah tekanan batu besar. Budong menjelaskan bahwa tugas mereka para pasukan batu kota kuno adalah untuk menghentikan arwah jahat, tapi Xiao Yu adalah arwah normal. Tentu saja Xiao Yu dibolehkan lewat. Tapi di sini Xiao Yu memohon dengan sangat karena Bailang adalah arwah jahat yang baik. Bailang pun belum pernah menyakiti siapapun.
Budong pun tidak percaya dengan penjelasan Xiao Yu hingga akhirnya Xiao Yu pun ditangkap dengan alasan karena Xiao Yu menemani seorang arwah jahat. Jadi tentu saja Xiao Yu juga terlihat mencurigakan. Xiao Yu menggerutu bahwa mereka benar-benar keras kepala seperti batu. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, karena memang mereka adalah pasukan batu. Yihu yang menyaksikan itu dari kejauhan hanya bisa mengatakan percuma saja karena pasukan batu itu tidak mungkin untuk melepaskan mereka semua. Kini mereka sudah terjebak, jadi mereka tidak akan bisa untuk melarikan diri lagi. Dan alur cerita manhwa Sisingji Journey to the Way Season 5 spesial 5 ini pun tamat. Gimana menurut kalian? Seru banget nggak? Buat kalian yang baru bergabung, ada baiknya klik tombol like-nya dulu ya, biar HMD makin semangat gitu uploadnya. Next kita akan lanjut ke season 5 episode 1 ya, tentang Wukong yang sekarang sedang berada di Istana Surga. Jadi mohon supportnya buat teman-teman gitu, agar HMD tetap semangat membawakan alur cerita Sisingji Journey to the Way season 5 ini. HMD di sini pamit, sampai ketemu di next video. Bye bye.